Halo cuy, balik lagi sama aku Faiz di channel Alinfa. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang kasus pembunuhan yang menghebohkan Indonesia cuy, yang lagi baru-baru aja terjadi. Yang bikin aku kasihan cuy sama si korban-korbannya ini, karena ini kayak sadis banget gitu loh cuy. Ini ada seorang pria cuy, itu membunuh keempat anaknya setelah dia menganiaya istrinya cuy. Kok bisa ada orang yang setega itu terhadap keluarganya cuy? Kok bisa? Nah, kejadian ini itu terjadi pada tanggal 2 dan 3 Desember tahun 2023 di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan cuy. Pria tersebut bernama Panca Darmansyah, berusia 41 tahun ya cuy. Nah, menurut laporan si istri kepada Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan cuy, si Panca ini sudah meng-KDRT istrinya sejak si istri itu mengandung atau melahirkan anak kedua. Nah, sebelumnya cuy, si Panca ini itu dikenal sebagai suami yang baik cuy, suami yang sayang keluarga, yang sayang banget sama istrinya cuy. Pokoknya perfect lah dia, si Panca ini. Tapi nggak tahu cuy, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada sebab, tiba-tiba cuy, si Panca ini melakukan KDRT cuy. KDRT itu terus berlanjut hingga si istri ini hamil anak ketiga dan hamil anak keempat cuy. Saat si istri hamil itu tetap di KDRT sama si Panca tanpa belas kasihan sama sekali cuy. Hingga puncak KDRT ini itu terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 2023. Nah, di hari itu cuy, si istri itu sedang bermain bersama keempat anaknya ya di ruang keluarga. Tiba-tiba nih si Panca datang cuy dan mencari-cari masalah. Nah, ini kayaknya cuy, si Panca ini problematik banget. Dia ini sungguh problematik ya. Dengan dia cari-cari masalah itu, kemudian timbul cekcok antara dia dan istrinya. Akhirnya cuy, si Panca ini tuh melakukan KDRT lagi cuy. Nah, si istri ini nggak kuat cuy, mungkin saking sakitnya ya, hari itu dia di KDRT sama si Panca. Dia itu kabur cuy dari rumah, melarikan diri untuk mencari pertolongan dan melaporkan hal tersebut kepada Pak RT cuy. Dia lari keluar kontrakan, itu teriak-teriak cuy. Warga-warga ini kan, siapa nih yang teriak, siapa? Akhirnya kepo kan, ikut keluar rumah semua, akhirnya rame cuy. Nah, si istri ini kan lari menuju rumah Pak RT kan untuk melaporkan si Panca kan. Nah, Pak RT yang melihat si istri Panca ini penuh luka lebam, penuh luka yang parah lah intinya. Itu kasihan cuy. Hingga si istri ini dibawa Pak RT ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan dan perawatan cuy. Nah, Pak RT ini kan jengkel ya cuy, jengkel banget sama si Panca. Kok ada suami yang tega menganiaya istrinya sedemikian rupa cuy. Hal itu membuat Pak RT ini melaporkan si Panca ke kepolisian cuy. Nah, si istri ini waktu dirawat di rumah sakit ya, itu sempat tidak sadarkan diri cuy. Ini sampai dia pingsan, kasihan banget. Dan ketidaksadaran istrinya ini tuh membuat malapetaka yang lebih besar cuy. Malapetaka yang akan menimpa keluarganya. Ini akan aku ceritain habis ini ya. Nah, ini kan rame ya, banyak orang yang tahu ya, karena si istri Panca ini kan keluar rumah meminta pertolongan dengan teriak-teriak ya. Nah, si Panca yang mengetahui kejadian ini rame cuy, itu makin marah cuy. Dia malu cuy, diketahui banyak orang setelah menyiksa istrinya cuy. Dia makin jengkel, makin marah sama istrinya cuy. Hingga keesokan harinya pada tanggal 3 Desember tahun 2023, malapetaka itu terjadi cuy. Si Panca mengeksekusi keempat anaknya ya. Anaknya dibunuhin satu persatu cuy. Jadi hari itu si anak-anak Panca ini tuh sedang bermain di ruang tengah ya. Memang itu tempat bermain kayaknya ya, di ruang tengah atau ruang keluarga itu ya. Nah, si Panca ini memiliki ide untuk melakukan pembunuhan dengan cara dibekap. Diambillah anak yang paling kecil cuy, itu masih berusia 1 tahun cuy, masih bayi-bayi banget. Itu diambil, dibawa ke kamar, lalu dibekap mulutnya ya. Dibekap seperti ini cuy. Jadi mulut dan hidung ini nggak bisa nafas cuy, nggak bisa ngeluarin atau menghirup udara kayak gini. Nah, itu membuat si bayi itu kehabisan nafas dan meninggal cuy. Meninggal ya. Gimana rasanya membunuh anak sendiri yang masih bayi cuy. Nah, habis itu anak itu ditaruh di atas kasur.
Dilanjutkan perburuan Panca kepada anak-anaknya ini ya. Target Panca selanjutnya adalah si anak ketiga cuy. Ini masih berusia 3 tahunan ya cuy. Itu dibawa ke kamar ya cuy. Dibawa ke kamar dan langsung dibekap. Anak ini tuh nggak sempat sampai lepas gini loh. Kan dibekap kan kita kan bisa lepas ya. Nah ini si anak ini nggak sempat bisa melepaskan bekapannya si Panca. Hingga akhirnya kakak-kakaknya ini nggak tahu cuy. Dan dia juga meninggal dunia cuy. Dilanjutkan anak kedua itu masih berusia 4 tahun ya cuy. Nah si anak itu tuh sempet gini cuy. Waktu dibekap itu sempat lepas gini loh. Nah sempat lepas dari bekapannya Panca. Dia tuh menjerit cuy waktu lepas dari bekapannya Panca. Dan si kakak ini yang anak pertama ini tuh tahu, kemudian mengintip cuy. Tapi si kakak ini kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, lihat semua itu terjadi. Dan si anak yang nomor 2 ini ya itu meninggal dunia cuy. Dan si kakak ini menyaksikan ketiga adiknya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Otomatis dia nangis dong, nangis ketakutan dong dengan apa yang dia lihat di hari itu cuy. Nah si ayah Panca ini langsung cuy bergerak cepat untuk membekap anak pertamanya agar tidak ketahuan tetangganya cuy. Dibekap dan kemudian anak itu terbunuh cuy. Nah keempat jasad anak Panca ini itu ditaruh di atas kasur di kamarnya Panca. Lalu kamarnya dikunci cuy. Sore harinya cuy, Panca ini keluar rumah kan untuk cari makanan. Nah Panca itu berlagak seolah tidak terjadi apa-apa cuy. Kemudian ada tetangga itu yang khawatir terhadap keempat anaknya, itu nanyain si Panca cuy. Intinya nanyanya gini, Panca, anakmu kemana? Kok aku nggak kelihatan anakmu sama sekali? Intinya kayak gitulah. Nah si Panca ini jawab, anakku tak titipan temanku, kayak gitu ya. Nah si tetangga ini percaya cuy, karena si tetangga memang nggak dengar suara anak kecil dari rumah si Panca ini, karena memang sudah meninggal semua cuy, sudah mati semua. Keesokan harinya cuy ya, ini bau menyengat dari keempat jasad anak Panca ini tuh bau banget cuy, karena kan memang orang itu kan membusuk ya kalau sudah mati ya. Nah si Panca ini tuh ketakutan cuy, entah ketakutannya itu karena dia takut ketahuan atau takut aksinya ini terbongkar ya, atau takut karena dia menyadari kesalahannya cuy. Ini nggak ada yang tahu cuy, pokoknya si Panca ini ketakutan. Nah Panca ini punya ide cuy, idenya ini sangat gila cuy. Dia tuh WA tetangganya ya untuk minta tolong dibelikan Mizon. Mizon ini itu minuman energi itu loh cuy, minuman isotonik yang banyak di iklan-iklan di TV cuy, yang juga banyak dijual di toko-toko. Pasti kamu tahu ya. Ini aku nggak sensor mereknya sama sekali cuy, aku blak-blakan aja ya. Panca ini minta tolong tetangganya untuk membelikan 4 botol Mizon ya. Tetangganya juga disuruh naruh botol Mizon itu di depan rumahnya cuy, agar si tetangga ini nggak tahu aksi si Panca cuy. Nah akhirnya Panca keluar ambil minuman itu dan diminumkan ke anak-anaknya cuy. Tapi nasi sudah menjadi bubur cuy. Panca tidak bisa menghidupkan anaknya kembali. Dia akan meminumkan kepada anaknya kan dengan harapan anaknya ini mendapatkan cairan tubuh kan, agar anaknya bisa hidup kembali. Tapi kan nggak bisa cuy. Orang yang sudah mati itu nggak bisa dihidupkan lagi cuy, nggak bisa. Itu cuma bisa dihidupkan itu cuma ada di serial Naruto cuy, Edo Tensei. Nah di dunia nyata itu nggak bisa cuy. Nah kejadian ini kan terjadi ya cuy, di tanggal 3 itu kan si Panca itu membunuh anak-anaknya ya cuy. Di tanggal 4 Panca beli Mizon. Nah di tanggal 5 ini besoknya ya, setelah Panca beli Mizon, itu bau anak-anaknya ini cuy, bau jasad anaknya itu menyebar ke tetangga-tetangga cuy. Ini bau banget cuy, bau 4 bangkai jasad manusia cuy. Bau banget cuy, mengganggu indera penciuman para warga sekitar. Nah ini kan para warga ya atau para tetangga ini itu mencari sumber baunya ini dari mana cuy. Hingga akhirnya cuy, para warga ini menemukan bahwa sumber bau itu berasal dari rumah si Panca. Nah Panca ini dipanggil-panggil cuy, digedor-gedor pintunya ya, ditotok-totok lah. Nah Panca ini nggak ada jawaban sama sekali. Hingga lama lah cuy, ada 15-20 menitan lah warga ini memanggil-manggil Panca. Tapi Panca tetap nggak ada jawaban sama sekali. Warga ini mengira Panca itu keluar dari rumah cuy. Akhirnya para warga ini balik pulang ke rumahnya masing-masing cuy. Dan besoknya cuy, besoknya ini baunya semakin bau cuy, semakin menyengat cuy.
Para warga kembali mendatangi rumah Panca untuk menanyakan ini bau apa. Tetapi sekali lagi cuy, Panca tidak ada jawaban dari dalam rumah cuy. Hingga akhirnya cuy, para warga ini memutuskan untuk ke rumah Pak RT cuy, untuk meminta izin untuk mendobrak rumah Panca. Nah, para warga ini kan sudah curiga ya, pikirannya ini sudah kemana-mana kan. Ini habis KDRT istrinya, kok tiba-tiba di rumahnya ada bau yang sangat menyengat. Nah ini kan pikiran warga kan macam-macam kan. Mereka ini minta izin ke Pak RT cuy untuk mendobrak rumah si Panca. Mereka juga meminta izin kepada si pemilik kontrakan dan juga istri si Panca. Akhirnya mereka semua mensetujui cuy, dan hari itu rumah Panca didobrak ya, atau kontrakannya didobrak. Orang-orang yang mendobrak rumah kontrakan Panca ini ada Pak RT, ada ibu pemilik kontrakan, dan juga ada keluarga si istri ya cuy, karena si istri nggak bisa ikut ya, lagi dirawat di rumah sakit, dan juga para warga cuy. Rumah didobrak cuy, pintunya terbuka, baunya langsung keluar cuy. Baunya ini sangat bau sekali cuy, dan juga banyak cuy, itu bercak-bercak darah di lantai cuy, dan juga ada darah itu membentuk tulisan cuy, puas bunda, thanks for all. Nah ini kan membuat warga ini semakin takut dan curiga cuy. Ini ada apa di rumah ini, kok ada banyak darah dan ada darah membentuk tulisan cuy. Warga kemudian masuk cuy, mencari Panca ini ada di mana. Kemudian warga ini menemukan Panca dengan keadaan tergeletak cuy, telanjang dan bersimbah darah di lantai kamar mandi cuy. Nah ternyata cuy, Panca ini tuh melakukan percobaan bunuh diri cuy. Kan sebelumnya dia depresi ya, seperti yang sudah aku jelaskan. Akhirnya dia ini bunuh diri cuy, tapi gagal cuy, dia gagal mengambil nyawanya sendiri cuy. Nah warga ini kan semakin curiga ya, ini Panca ini belum mati, dia masih hidup, ini bau dari mana? Nah akhirnya bau ini dicari lagi cuy di rumah Panca, dan akhirnya cuy, para warga ini menemukan ada pintu yang dikunci rapat. Pintu ini diduga keras ya, diduga kuat, ini adalah sumber dari bau tersebut cuy. Didobraklah pintu ini cuy, didobrak, terbuka, dan warga menemukan keempat jasad anak Panca sudah membusuk cuy, sudah membusuk. Kamu tahu toh kalau mayat manusia membusuk itu kayak apa? Itu kayak bengkak, biru, dan kayak apa ya, kulitnya kayak sobek-sobek gitu loh, kayak sudah nggak bisa dikenali lah, dan bau banget pastinya ya cuy. Nah itu membuat warga kaget cuy, dan banyak warga yang histeris keluar rumah Panca cuy. Ada yang muntah-muntah, ada yang ketakutan, ada yang jerit-jerit dan lain sebagainya lah. Beberapa warga juga kuat melihat kejadian tersebut ya. Akhirnya cuy, Panca ini dibawa ke kantor polisi cuy, karena diduga kuat Panca adalah pelaku utama pembunuhan anak-anaknya tersebut cuy. Panca dibawa ke kantor polisi, kemudian di kantor polisi Panca dilakukan perawatan cuy. Karena si Panca ini kan sudah banyak darah ya yang keluar dari tubuhnya, otomatis polisi harus melakukan perawatan terlebih dahulu kepada si Panca. Panca ini dibawa ke rumah sakit Polri yang ada di daerah tersebut cuy. Kejadian ini juga dilaporkan kepada istri si Panca cuy, dan kasihan banget cuy istri si Panca cuy. Dia nangis cuy, dia mengetahui keempat anaknya sudah terbunuh, dia nggak tega cuy, dia merasa sedih banget cuy. Akhirnya si istri ini tuh minta izin untuk keluar dari rumah sakit cuy, untuk mengetahui kondisi anak-anaknya secara langsung ya. Nah habis itu kan polisi melakukan olah TKP kan cuy, olah TKP dan penyelidikan kan. Nah polisi menemukan sebuah laptop yang berada di rumah Panca cuy. Laptop ini dibuka cuy, dan kamu tahu apa isinya cuy? Isinya adalah video ketika Panca menganiaya istrinya cuy. Setiap dia meng-KDRT istrinya atau menganiaya istrinya itu direkam semuanya sama si Panca. Nah ini kan sudah pedot ya cuy, sudah putus kan otaknya Panca ini, sudah nggak masuk akal cuy. Dan juga cuy, Panca ini memvideokan keempat anaknya ketika dia mengeksekusinya cuy. Jadi ini ada bapak cuy, itu merekam kejadian dia membunuh anak-anaknya sendiri cuy. Ini kan sudah nggak masuk akal cuy, ini sudah gila cuy orang ini cuy. Ini orang ini sudah putus cuy, urat di otaknya cuy. Ini sudah gila banget lah intinya ya. Hal ini kan membuat polisi ini semakin bingung ya. Iki apa motifnya ini? Apa motifnya kok bisa melakukan hal seperti ini?
Akhirnya si Panca ini dites kejiwaannya cuy, untuk mengetahui motif ini lebih dalam. Nah, si Panca ini dijerat dengan pasal cuy, pasal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, dan juga pasal pembunuhan berencana. Nah, ini paling ringan cuy, hukumannya itu seumur hidup ya, di penjara seumur hidup, dan paling berat itu cuy, itu hukuman mati cuy. Ini aku paling kasihan itu lihat istrinya cuy, kasihan banget cuy, lihat apa yang dialami istrinya. Dia sudah disiksa, anak-anaknya terbunuh semua ya. Waktu di pemakaman cuy, si istri itu memeluk boneka kesayangan keempat anaknya cuy, dengan isak tangis cuy. Aku nggak tega banget ya cuy, lihat istrinya, kasihan banget cuy. Dari kejadian ini tuh kita bisa mengambil hikmah ya. Kita itu jangan menikah dulu sebelum mental dan semuanya itu siap cuy ya. Jangan sampai kita tuh menyakiti orang lain seperti apa yang dilakukan Panca ya, hingga membunuh keempat anaknya cuy. Jangan sampai cuy. Kita persiapkan diri kita sebaik mungkin ya. Kita siapkan mental ya, pikiran, ekonomi, ilmu pernikahan, dan lain-lainnya itu dengan matang dan dengan terencana sebaik mungkin cuy. Karena pernikahan itu sulit cuy, sulit banget cuy. Banyak banget masalah yang muncul dalam pernikahan cuy, dan banyak orang juga tidak bisa menyelesaikannya dengan baik cuy. Semoga tidak ada panca-panca lagi yang ada di Indonesia, dan semoga tidak ada lagi anak-anak yang dibunuh oleh orang tuanya sendiri cuy. Ya, terima kasih sudah menonton videoku cuy. Semoga kamu suka dengan videoku, dan jangan lupa subscribe cuy. Jangan lupa subscribe agar aku bisa terus mengembangkan channel ini cuy. Kamu juga bisa menjadi majikanku dan aku bisa menjadi babumu cuy. Aku akan selalu memberikan video-video tentang apa yang terjadi di dunia ini cuy. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya cuy. Terima kasih ya cuy. Bye bye.